pemirsa, inilah dia waktunya Japret. Jepret kembali lagi di Jepret Talks. Komitmen kita untuk bisa kembali aktif setelah Natasha Germania, kita masih di Female Sportcaster Series. Dan sekarang kita sudah bersama juga dengan yang sekarang sering menemani kalian semua. Kalau memang kalian suka dengan tayangan-tayangan Liga Inggris, Liga Italia, dan liga-liga lainnya, pokoknya kita hari ini kedatangan Noella Sisterina. Tepuk tangan lah guys. Noella Sisterina, gua kenalan dengan dia itu di Tosi season pertama waktu itu. Noella sedang bertugas, terus kemudian dia ke kiri, ke kanan, ke depan, ke belakang, terus kemudian ya? Dengan segala kesibukannya mewawancara, menginterview. Akhirnya gue juga background checking juga kan, Noella ini siapa sih? Oh ternyata Noella adalah punggawanya dari alumni atau graduates ya, ya kan? JKT48 Gen 2. Yes. Sedap. Yay. Sebagai fans JKT48, teman-teman saya di dalam sana banyak sekali. Oh, maksudnya. kalau gitu kita tanya kali ya. Oshinya siapa di JKT48? Nah. Oshinya saya tuh Melody. Oh. Ya. Melody, kau membuka. Hah? Beda ya? Oh beda. Nggak, gue tahu Melody itu kapten. Iya. Iya kan? Iya, makanya kapten. dia terkesan galak. Karena dia sebagai kapten. Yes. Sanju. Oh jadi Melody apa Sanju ya? Sanju bininya Jojo. Iya betul. Iya kan? Desi. Warung Tegal. Yes. Ya. Luar biasa loh. Terus bininya Marcel. Jason. Ya kan? Karena gue memang seneng banget waktu itu datang ke teater ya. Abang pernah ya, nonton? Aku ikutan yang handshake ikutan 10 detik. Sama aku ikutan yang high touch. Abis teater. Abis nyanyiin setlist 16 lagu. Iya. Terus kamu tos-tos. Wow guys, ternyata abang dia knowledge-nya soal JKT48 luar biasa sekali. Jadi banyak kesamaan JKT48 itu dengan sepak bola. Ada istilah kapten. Iya. Ya kan? Kemudian ada nge-chance. Ada. Ya kan? Chant-nya gimana? Jousetsu kawaii, Bang Valen gitu. Oh, ada chance. Kemudian juga kalau fansnya JKT48 lebih baik dibilang fans JKT48 daripada dibilang Wota. Berarti kan sama. Penonton sepak bola aja, nggak usah dibilang hooligans misalnya gitu kan. Jadi ada istilahnya juga kan. Terus ada beberapa istilah juga, misalnya football, soccer. Nah di JKT48 juga begitu ya. Jadi keren banget ya JKT48 itu. Aku amazed loh sama anak-anak JKT48 dengan segala macam drilling, latihan, dan juga konsep untuk bisa memarketingkan serta mengeksklusifkan para talentnya dan juga ditonton, dibeli. Gua harus belajar itu sama orang-orang di belakang layar JKT48. Mungkin nanti kita bisa bikin handshake session bersama Bang Valen. Wow. Handshake. Kalau itu lebih ke apa ya? Lebih ke kebaktian penyembuhan ya. Ya. Oh kalau abang bikin gitu berarti aku udah di yang di sebelahnya. Wow, hambanya. Ya, sentuh tanganku, engkau akan sembuh. Yes. Ada seminarnya itu. Ada kan? Nggak usah kita bahas ya. Tapi yang jelas kita udah kedatangan Noella yang merupakan tadi kalau bahasa gue sih alumni JKT48. Di sana istilahnya udah graduation sih atau graduate, dan sekarang dia menjadi sportcaster, female sportcaster dengan teman-teman lain yang sekarang banyak sekali di dunia olahraga ya. Kalau di flashback dulu ya, kita lihat nih video Noella berikut ini waktu dia diwawancara 11 tahun yang lalu. Noella di situ mengatakan bahwa semoga kehadiranku dapat membuat JKT48 juga semakin disukai dan berkontribusi kepada JKT48. Tapi kenapa kamu di situ aku lihat lebih malu-malu ya gitu. Sekarang kan kamu ngomongnya lancar ya gitu loh. Dulu kamu emang gak nyaman untuk public speaking atau gimana? Sama sekali enggak bang, aku takut banget untuk ngomong di depan orang banyak, ngomong di depan umum. Pokoknya yang aku tahu pada saat aku masuk JKT48, aku suka banget nari, aku suka nyanyi, at least ya nggak fales lah gitu. Tapi aku suka banget performing, tapi ngomongnya nggak suka. Tapi kalau performingnya suka? Suka. Barusan ngomong cepet bener ya kayak gua.
Berarti kemajuannya luar biasa ini. Kenapa nggak suka ngomong? Padahal kan kamu performer, terus kamu berhadapan dengan yang secara publik ada, yang memang eksklusif di teater itu juga ada. Berarti kan kamu biasa untuk berinteraksi dengan orang banyak gitu, Noella. Justru sebenarnya emang awalnya, jadi kalau di JKT48 di teater itu ada sesi MC-nya Bang, dimana emang kita memperkenalkan diri, abis itu selalu ada tema yang dibahas, terus kita bahas soal tema itu, pendapat kita. Nah aku tuh gak terlalu nyaman gitu loh pada saat sesi MC itu, karena aku merasa kayak, aduh gue gak bisa ngomong nih, gue bingung kok, gue kalau ngomong kayaknya gak entertaining ya gitu. Sedangkan teman-temanku ada yang kalau ngomong tuh lucu, terus ntar penonton ketawa gitu. Aku merasa kayak, aduh kok kalau gue ngomong garing ya gitu. Itu yang membuat kamu malah akhirnya bukan gua banget nih kalau ngomong gitu. Iya. Semua itu ada di sini, Noella. Semua itu tergantung mindset. Iya, dan juga tergantung waktu. Waktu itu sangat penting sekali ya. Jadi kemudian kamu bisa untuk menikmati di sana dengan ada challenge kamu ketika berbicara tuh nggak terlalu mengganggu ya, karena memang lebih banyak performnya ya. Iya, karena emang aku sesuka itu menari dan menyanyi itu, performing arts-nya gitu aku suka banget. Karena sebelum aku masuk JKT aku tuh sebenarnya balerina, aku balet 8 tahun. Oke. Gitu. Dari Jadi, umur dari SD kelas 1 kelas 2 gitu. Masih bisa on point. Masih ada sepatunya, kalau pakai sepatunya bisa. Bisa ya. Aku termasuk yang kemudian berdebat sama istriku supaya anakku jangan terlalu lama di balet loh. Kenapa Bang? Karena aku bilang, udahlah sekarang tuh lebih ke yang dance yang gitu, tahu kan? Apa sih istilahnya? Modern dance. Atau joget kejang? Bukan dong, kalau itu itu Sabto Haryo sama Fadel. Ya, makanya anak gue kemudian 3 tahun lah di balet. 3 tahun. Nah sekarang dia modern dance, dia sekarang masuk yang tempatnya Agnes Mo tuh. Jadi sekarang sering banget perform sana sini gitu, tapi harus gue temenin. Ya karena gerakannya gerakan-gerakan dance yang kayak di luar gitu kan. Meliuk ya. Ya yang kalau banyak cowok yang nonton pengen gue semprot pakai semprotan pemadam kebakaran. Apa mungkin nanti anaknya mau dimasukin JKT48? Saya tidak bisa bilang tidak, saya tidak bisa bilang iya. Semua tergantung pada anaknya. Oke. Iya kan. Nah itu berarti kamu balet dari kecil. Iya. Sampai masuk JKT. Oh jadi basicnya kamu balet, Iya. bukan yang dance yang. Aku ikut dua-duanya, balet dan modern dance. Cuma iya. waktu itu emang cita-cita aku maunya jadi profesional balerina. Oke. Kamu nyaman di dance sama di nyanyi? Iya, tapi nyanyinya tuh nggak untuk profesional. Jadi cover-cover kalau sampai sekarang. Nggak, itu yang mau gue tanya sebenarnya. Gue lihat beberapa kali di wawancara, terus kemudian di podcast, lu selalu mengklaim, self disclaimer lu adalah gue nyanyi itu hanya untuk cover dan hanya untuk having fun. Iya lagi. Kenapa ada mental block seperti itu, sementara orang menilai, lu punya basic suara yang oke kok, dan itu kan bisa dilatih gitu. Cover-cover lu kan mulai dari yang lagu lama, ada yang lagu dangdut, ada yang lagu Sheila on 7, dan semuanya oke gitu loh. Makanya nanti kita kalau live music mending ajak dia atau karaoke, karena ada yang nyanyi beneran satu, yang lain kan hancur-hancuran. Kenapa ada mental block seperti itu, Noella? Karena aku merasa suara aku itu tidak cukup baik untuk menjadi penyanyi sesungguhnya gitu. Untuk misalkan nyanyi off air as a singer gitu. Aku merasa suaraku nggak cukup capable untuk jadi penyanyi profesional. Itu kata kamu kan? Kata aku. Padahal kalau sekarang kamu lihat, lebih banyak penyanyi festival atau lebih banyak penyanyi yang emang lagunya ngehits, semua orang bisa nyanyiin tapi dia akhirnya ngetop. Iya, banyakan itu sebenarnya. Ya, jadi ini kita juga merupakan program self hipnoterapi. Ya. Jadi tadi yang pertama Noella bilang public speaking bukan kamu banget. Tapi ternyata sekarang udah terbukti ini jadi kekuatan kamu di pekerjaan kamu sekarang. Terus yang kedua kamu bilang kamu penyanyi itu hanya untuk fun, hanya untuk cover-cover. Ya kita nggak ada yang tahu nih, siapa tahu setelah episode ini mindset kamu berubah. Amin. Dan ada produser yang kemudian siap untuk mensupport kamu untuk keluarin single dan kamu akhirnya juga jadi penyanyi profesional. Amin Bang. Itu diaminin. Amin, karena Bang. itu akan jadi kenyataan. Amin. Ini adalah kata-kata profetik saya hari ini yang untuk kamu. Saya melihat masa depanmu cerah, saya melihat karirmu bukan hanya di presenter, saya melihat karirmu jauh lebih luas daripada presenter olahraga. Ada amin saudara-saudara. Amin. Jangan pancing saya jadi orang baik lagi. Itu adalah dulu Bagus dong. saya di program Solusi. Bagus dong. Jangan. Ladang saya bukan di tempat orang baik. Ladang saya ada di tempat orang yang joget-joget. Tapi Bang Valen orangnya baik. Enggak. Wah. Jangan gitu. Aku nih orangnya kurang ajar dan bejat. Terus akhirnya kamu kan memutuskan selesai kontrak.
kamu mau nerusin sekolah dan kuliah waktu itu ya? Iya. Di LSPR ya? Iya, di LSPR. Di LSPR kamu ngambil Maskom ya? Ambil Maskom. Ambil Maskom. Itu sambil ngisi di kamu transisi dari JKT48 terus kamu kuliah, kamu ngapain? Kalau ada kerjaan juga nggak? Ada syuting biasanya kayak bintang tamu doang yang syuting kelepasan gitu. Terus built-in. Nah, Oke. mulai built-in tuh pas Sambil kuliah? itu iya sambil kuliah. Terus pas kuliah aku sempat les bahasa Prancis juga. Oh, jadi nambah skill lain juga ya? Iya. Built-in tuh favorit gua untuk pekerjaan sekarang di TV loh. Karena enak banget ya. Karena kita udah jelas sama brand, Iya. terus kemudian bisa 1 episode, 1 hari bisa 3 episode, terus lebih cepat syutingnya kalau emang kita Iya. bacanya cepat gitu, kalau emang partnernya juga enak, terus sering gitu ya. Iya. Kamu juga waktu itu sempat juga ya? Sempat sering, Bang. Oh sempat sering. Sempat sering. Sekarang enggak. Iya, karena kamu udah punya program. Sekarang kan kamu udah punya program lain kan. Iya. Kenapa bahasa Perancis? Long story, tapi ya karena satu dan lain hal. Kenapa pacarmu dulu? Dulu. Oh, jadi kamu diminta dia belajar bahasa Perancis. Diminta sih iya, tapi ya supaya bisa bahasanya aja sih. Tapi aku serius ya emang supaya aku mikirnya juga itu bisa buat future aku ke depannya, siapa tahu bisa ke pekerjaan gitu. Kisahnya boleh berakhir, tapi Skillnya jangan. kontribusinya dalam kehidupanmu kan tetap Iya. stay. Betul. Jadi itu menjadi hal yang positif. Dan aku emang niat, aku lesnya pun aku les setiap hari. Jadi aku sambil skripsi, aku Sambil les pakai itu. bahasa Perancis coba. Neranginnya coba. J'étudie le français depuis je suis à l'université et puis Gokil nih anak, banyak banget talentanya. Jadi tadi dia bilang ya itu sambil ngambil kuliah di universitas, saya juga ngambil bahasa Perancis waktu itu untuk bisa mengatakan aku sayang sama pacarnya ya gitu. enggak, Oh enggak ya? enggak. Oh kata-kata bukan itu. Enggak. Sebenarnya dulu niatnya supaya bisa nge-MC off air kalau ada yang perlu bahasa Perancis. Oh iya banget. Artinya kan kalau bahasa Inggris rata-rata oke lah, udah pada Iya, bisa karena lah. kalau bahasa Inggris pasti kan udah banyak banget orang yang bisa. Bener. Cuman kalau misalkan bahasa Perancis lebih menyempit lagi gitu. Dan kamu berani nggak ntar kalau ada job yang bilingualnya sama bahasa Perancis? Berani kalau ada teksnya aku berani. Ya karena udah pasti kamu Based on bacanya text, bisa kan. iya. Berarti kamu nanti nge-MC itu bisa bahasa Inggris, bisa bahasa Perancis, bisa sambil nyanyi. Lu lengkap loh, sambil dance. Mudah-mudahan. Noella Sisterina. Beruntungnya Bobby manajemennya ya yang punya dia untuk bisa di corporate itu kan pasti dipakai banget. Iya, semoga Bang. Keren. Abis itu kamu mulai ke olahraga belum? Ke sport, iya. Enggak. Aku jadi host gosip dulu di Hot Shot. Di Hotshot ya. Ya, Hotshot sorry, masih nggak sorry. pakai skrip ya? Apa? Pakai skrip tapi ngafalin kan? Iya, Harus ngafalin kan? Iya, Iya, bukan pakai masih. prompter kan? Enggak pakai prompter, harus ngafalin. Terus syutingnya biasanya jam 12 malam gitu. Iya, karena ngejar berita yang Berita baru ada terupdate. langsung tayang ya. Berapa lama kamu di situ? Nggak lama sih, cuma beberapa bulan. Nggak, cuma Habis beberapa itu nggak lama. Oh, ada masa ini dulu Bang, ada masa-masa hampir menyerah dulu. Oke. Aku udah bilang ke Bobby kayak, "Kak, aku kayaknya kerja kantoran aja deh." Soalnya sempat sepi banget. Serius? Serius. Tahun berapa itu? Kayaknya tahun 2019 sebelum Covid kayaknya ya. Oke. Sebelum Covid itu aku Dari sempet- JKT48 ngambil kuliah, terus kemudian bahasa Perancis, bisa dance, bisa nyanyi. Ada masa di mana gue mau kerja kantoran aja. Ada. Boleh ditanya ke Bobby, aku sempat bilang kayak, "Kak, ini kayaknya nggak jalan deh kayak gini. Aku kerja kantoran aja kali ya," gitu. Karena aku udah mulai khawatir gitu loh Bang. Iya. Maksudnya aku terbiasa di JKT, udah terbiasa gajian, Iya. pegang uang gitu walaupun masih kecil. Terus tiba-tiba kayak agak kosong gitu kayak, gue ngapain ya, agak bingung ya. Ini income-nya gimana ya gitu. Terus akhirnya, "Kak, aku kerja kantoran aja." Terus kata Bobby, "Jangan dulu Noe, kasih aku waktu beberapa bulan gitu." Terus nggak lama ya puji Tuhannya dapet yang Olimpiade itu, Tokyo. Tokyo. Iya ya, berarti itu kita sebenarnya udah satu station tuh. Cuman aku kerja Iya. yang di Indosiar ya Di kan. Indonesia Liga 1 kan? Enggak, Olimpiade juga. Oh, Olimpiade juga ya? Itu kan yang pas Gracia emas kan? Iya, yang Iya, Asia poli emas. Iya kan itu aku yang bawain kalau di Indosiar tuh. Berarti kan Nah, kamu aku di bawain videonya. multi event kan? Iya. Di videonya kan? Jadi pertama kali multi event dulu. Gimana kamu pengalaman pertama kali di multi event? Mau pingsan? Oh iya? Belum makan? Mau pingsan ya karena itu pertama kali bawain live match, pakai earpiece. Terus sama komentator, aku merasa komentator udah senior banget. Waktu itu sama Mas Ben Harsitorus sama Mas Gita Suwondo. Jadi aku Ya emang belajar senior sih itu mah. aku belajar Gita aku kan- belajar banyak banget dari mereka. Deg-degan banget, belum pernah sama sekali bawain live match. Sebelumnya magazine doang, sempat bawain magazine.
Mau pingsan sih hari pertama itu. Dan itu pindah-pindah cabur ya. Pindah-pindah cabur. Gimana opening pertamamu waktu itu seperti apa, Noella? Aku pas lihat lagi sekarang kayak, ini kok gue gembira banget ya bawa ini yang kayak, hai pemirsa, selamat siang, selamat datang di Olimpiade Tokyo 2020. Hot shot. Enggak, lebih kayak ke JKT-JKT-an menurut yang aku sih. JKT-nya. Karena kayak cheerful sekali. Aku kemarin pas mau bawain Olimpiade Paris, aku lihat videoku pas Olimpiade Tokyo kan, aku dulu gimana ya openingnya kayak, kenapa gue kayak gitu ya? Cheerful banget. Bagus dong. Nggak, tapi kayak dibandingkan teman-temanku yang lain, maksudnya aku kan look up ke teman-temanku yang udah duluan gitu ya. Jadi kayak, hai pemirsa, selamat datang di Olimpiade Tokyo 2024 bersama saya Noella Sistrina, dan tentunya saya tidak sendirian. Kayak yang mini-mini banget ini sportcasternya gitu loh. Itu yang justru harus kamu pertahankan. Kita sebagai sportcaster nggak perlu terlalu menduplikasi yang udah pernah ada, sehingga kamu punya differentiation sama punya positioning. Walaupun nanti mungkin ada kan, lu tuh terlalu riang, lu terlalu apa, tapi kan background check kan memang ternyata kan kamu bukan yang seperti teman-teman yang lain. Kamu kan punya background JKT, punya apa, malah jadinya oh Noella yang cheerful ya, kan misalnya kayak gitu. Ini cuman insight dari gue nih gitu. Tapi ya memang karena patternnya sportcaster udah yang tone-nya lebih rendah, terus kemudian nggak terlalu yang ekspresif gitu. Tapi kalau aku sih lebih seneng malah kamu yang kayak tadi kayak gitu, membawa keceriaan untuk olahraga. Dan untuk waktu itu Indonesia juga kan ada kan di situ ya. Iya, ada. Jadi begitu di Paris sudah berubah tuh. Udah. Kayak gimana kalau di Paris? Begitu di Paris ya udah cuman udah serius, tone-nya udah lebih rendah. Selamat pemirsa, selamat datang di Paris Olympics 2024 bersama saya Noella Sistrina dan juga tentunya dengar sama komentator Bang Valentino Jebret. Gitu dong. Bosen. Mendingan yang pertama, ya kan? Mendingan yang pertama. Jadi teman-teman yang fans kamu di JKT48 itu masih dapat energi kamu di JKT-nya, tapi sekarang kamu udah jadi host olahraga, ya kan? Yes. Hanya just to karakter aja ya, Bang? Dari aku. Iya, sehingga akhirnya kamu berbeda sama teman-teman yang lain. Aku juga berbeda, juga punya resiko waktu itu kan, yang ya kamu tahu sendiri, asliku kan sebenarnya bukan yang kayak si Jebret itu sebenarnya kan, lebih ke serius malah sebenarnya, cuman ya kita create gitu. Tapi ya itu kan kembali ke pilihan dan juga kembali ke kadang-kadang juga dari produser mintanya kamu lebih seperti itu kan. Benhart Gita memberi kesulitan kamu waktu itu atau membantu kamu? Sangat membantu banget. Aku anak bawang, anak super baru, nggak ngerti apa-apa. Ibarat ini aku langsung dicemplungin aja gitu loh, bawain live match. Jadi aku banyak banget nanya kayak ini tuh sebenarnya kalau gini apa sih yang harus dibahas? Yang aku tanya tuh apa? Terus sumbernya tuh dari mana ya yang bagus untuk misalkan untuk bola gitu. Banyak banget sih mereka membantu banget. Pantesan waktu itu Gita sering nge-like IG kamu ya. Saya bilang nih apa nih om-om tua nih nge-like-nge-likein si Noella nih, gue pikir oh ternyata karena pernah seprogram. Kamu tahu nggak handphone dia buram terus? Tahu sih. Iya, gara-gara gue ledek itu sekarang handphone gue ikut buram. Gue lap-lap gak bisa. Makanya kemarin pas live reaction kita bilang kan kayak kok handphone gue buram ya, kebanyakan ngajak Mas Gita nih gitu. Iya, gue karmanya Mas Gita loh. Tapi tuh orang emang gokil pengalamannya. Jadi juga shout out untuk Mas Gita sama Benhart juga dulu gue di Cable TV sekitar 2008 lah. 2008. Dulu sama Benhart Sitorus kan? Iya, Benhart Sitorus ya, Mas Ben. Dia penggemar Tottenham Hotspur dan penggemar San Antonio Spurs. Nah, tapi kamu kan dari dance sama dari nyanyi. Iya. Terus kan karena juga ada unsur kepepet juga ya. Akhirnya kamu kan bilang ini juga by accident juga kan, gitu loh, karena di olahraga gitu. Kamu sendiri suka olahraga nggak? Maksudnya kayak suka nonton olahraga nggak? Jujur banget ini mah ya, enggak. Saya senang dengan kejujuran. Apalagi sepak bola ya, karena aku di rumah itu nggak ada yang nonton sepak bola. Sekeliling aku, lingkungan aku juga, maksudnya biasa-biasa aja sama bola gitu. Jadi pas pertama kali Olimpiade Tokyo multi event, jadi aku pelajarin banyak macam olahraga. Tapi begitu masuk ke Conference League, aku bener-bener ibaratnya ini buku blank aja. Ini buku putih, nggak ada apa-apanya, kosong. Yang siap untuk ditulis dan siap untuk berisi gitu ya. Itu kan ada kata-kata pujangga begitu. Kita emang ketika masuki sesuatu itu harus seperti satu kertas putih. Jangan belaga pinter gitu, yang siap untuk kita tulis dengan kisah kita sendiri gitu. Kalau yang emang sebenarnya dia udah ngerti tapi dia memutihkan dirinya. Kalau kamu emang benar-benar putih ya. Benar-benar jujur, kosong ya. Jujur banget. Jadi makanya setiap ada yang nanya kayak lu sebenarnya dulu ya tadinya suka bola nggak sebelum bawain sport? Jujur banget enggak lagi. Gue mau bohong bilang iya juga, knowledge football gue yang lama-lama pasti kan
gak banyak gitu kan. Ya mendingan aku ngomong enggak daripada aku bilang ngaku-ngaku iya tapi knowledge-nya nggak ada gitu. Multi event sama bola, apa perbedaannya saat lu persiapan dan saat lu membawakan? Persiapannya pastinya lebih hektik multi event karena kadang tuh caburnya yang kita prepare kadang tuh nggak sesuai sama rundown yang kita prepare, kadang tiba-tiba kemana-mana Pindah, kan ya. pindah gitu. Tapi untuk bola sendiri karena aku pertama kali bawainnya Conference League, nah agak susah ngulik datanya karena kan klub-klubnya ada yang kayak clutch apa yang agak-agak susah lah aku ngulik datanya. Persiapan kamu kalau di bola gimana? Kan gue tahu pasti nggak banyak dapat bahan kan? Enggak, Dan iya. nggak ada contekan prompter kan? Enggak ada. Jadi sama kamu sekali. gimana kamu ngambil bahan? Jadi Dulu kalau kemarin gue cerita sama Natasha, kalau zaman gue dulu masih koran, jadi gue gunting, Oh, gue pakai tempel, koran. gue Oh. tulis-tulis. Kalau era kamu atau kamu sendiri persiapan bola gimana? Apalagi waktu itu Conference League kan susah ya, Iya, bukan Bang. tim-tim atas kan? Ya aku biasanya aku tulis tangan. Aku dari waktu itu aku dikasih tahu Mas Gita juga beberapa websitenya. Salah Gita satunya lagi, pas awal-awal iya. perhatian banget dia sama kamu ya. Oh, Mas Gita karena awal-awal banget tuh Mas Gita tuh dari yang Tokyo itu terus masuk ke Conference League. Emang aku sempet ngobrol-ngobrol gitu website-websitenya apa aja yang bagus untuk preview. Terus yang dibahas tuh apa aja. Oh dijelasin bahwa dibahas tuh dari yang general dulu, baru ke head to head, baru ke misalnya pelatih, baru gitu sih. Jadi aku dikasih tahu at least skemanya. Dan aku bersyukurnya banget adalah aku kerjasamanya sama orang-orang yang gak pelit ilmu. Jadi bisa nanya tanpa kayak aduh gua takut deh nanyanya gitu. Jadi mereka semua orangnya murah hati ilmu ya. Iya. Cuma pernah ditraktir nggak? Pernah kayaknya. Oh ya bagus lah. Ada orang nggak pelit ilmu, pelit duit. Ya kadang kan kita butuhnya duit ya, bukan ilmunya. Iya sih. Tapi ilmu kan juga perlu. Karena kan waktu itu aku kosong. Iya betul sih. Karena waktu itu kamu kosong, tapi kalau siaran di situ jadi keisi rekeningnya ya. Rekening dan ilmu. Rekening dan ilmu, jadi dua-duanya dapat kan. Ilmunya dari partner, kemudian rekeningnya dari Dari stationnya ya. station, iya. Lah terus kamu nonton nggak pas lagi kamu bawain? Kalau pas aku pertandingan? bawain aku nonton. Walaupun dini hari gitu. Nonton. Kamu nggak, misalnya pacar kamu ikut, nggak malah kayak emang lihat IG? Nggak Terus pernah ikut. Era sekarang kan ya, atau misalnya dia nggak ikut pun kamu lebih suka lihat IG, kemudian lihat-lihat berita yang lain daripada nonton gitu. Kalau bawain bola sih aku biasanya nonton Bang. Maksudnya nggak dipantengin terus-terusan, misalkan nggak sambil makan atau apa gitu. Tapi biasanya aku nonton sih. Terus biasanya kalau awal-awal, sampai sekarang aku juga masih nanya kok istilah-istilah, misalkan kayak ada istilah scrimmage apa yang gitu-gitu. Aku masih nanya, ini kalau gini nih dibilangnya apa? Terus kayak dulu set piece aku belum ngerti set piece tuh apa. Aku masih nanya sampai sekarang. Sekarang kamu udah tahu? Lebih tahu lah sedikit. Lebih tahu. Offside tahu? Ini pemain, Iya. dia melebihi pemain yang Oh lawannya. iya, tepuk tangan dong. Scrimmage apa? Agak deg-degan ya. Scrimmage Agak- apa? Scrimmage itu ada duel-duel yang terjadi nggak harus di depan gawang tapi di mana aja. Ini Oke. aku baru nanyanya 2 minggu lalu sama Adiani. Oh Madiani. Wah Madiani lebih ribet lagi tuh jelasinnya. Karena dia bahasanya terlalu tinggi dia Adiani. Makanya di sini dia di DPI English kalau dia. Iya DPI English, Iya. aku sempat lihat. Kalau set piece apa? Set piece bola-bola mati. Sedap, bola-bola hati. Nah, kalau umpan membelah lautan apa? Musa. Itu bukan umpan, itu tongkat. Tapi dari situ memang apa coba umpan membelah lautan? Terupas kalau bahasa kerennya. Terupas. Apa ya? Bolanya berarti Kan laut tuh, Heeh. dibelah kan? Iya. Nah, coba ibaratkan itu bola. Laut itu adalah pemain lawan. Oke, berarti bolanya apa sampai ke Ada lawan di kiri, ada lawan di kanan, ngumpannya di sini. Kan umpan membelah lautan. Iya. Terupas. Iya. Ada dua lawan. Iya. Tapi dia ngumpannya di tengahnya di antara dua pemain itu. Iya, berarti kayak kemarin yang pas Bahrain itu dong? Enggak ya? Itu free kick ya? Itu free kick. Ini berarti namanya umpan terobosan. Oke, Jadi dia nerobos di antara orang yang lagi jagain, di sini ada yang lari. terupas. Terupas. Oke. Tendangan LDR apa? Putus. LDR-nya bukan putusnya dong. Kalau LDR never works itu putus. Logika dong, LDR jarak Jauh. berarti tendangan jarak jauh. Berarti itu namanya tendangan jarak jauh. Oh. Makanya itu yang gue bilang. Kalau teman-teman lain pakai bahasa yang memang baik dan benar, gue pakai bahasa yang kalau orang-orang nggak nonton bola kayak di rumahnya Noella, itu jadi ikut nonton karena bahasanya tendangan LDR Dengan lah. LDR, tendangan jarak jauh ya. Iya, Oke. kalau
tendangan benernya kan namanya kan itu kalau di luar negeri namanya golazzo, tendangan dari jauh jadi gol, atau long distance shot kan kayak gitu. Terus ada juga namanya lari antar kota antar provinsi. Apa tuh? Jadi dia overlap bolak-balik. Itu Oke. kalau di back kiri dan back kanan. Oke. Gitu. Nah, tapi kan itu aku. Nanti kamu harus ketemu karaktermu bawain tuh apa. Oke, Cheerful tadi kayaknya keren ya. Gitu. Asal jangan sambil joget ya bawainnya karena belum siap diterima kayaknya mah Belum, penonton kayaknya. bola di Indonesia. Noella kan udah multi event di Olimpiade. Iya. Terus udah Conference League. Iya. Berarti begitu dapat di Premier League sama Serie A jadi cetek ya? Cetek apa Jadi ya lebih nih? gampang dong. Karena Lebih kan- gampang cari infonya Iya. Lebih gampang cari infonya kalau. Karena kan kamu yang lebih susah udah. Iya, tapi pressure-nya lebih Gimana gede. gimana? Ceritain dong pressure-nya kenapa? Karena Pressure, kalau maksudnya pressure secara internal atau dari pemirsa atau dari kamu sendiri? dari aku sendiri. Oh, kenapa, Dari aku kenapa? sendiri karena aku merasa kalau maksudnya bukan mengecilkan yang lain ya, cuman kayak Premier League atau misalkan Champions League itu kan udah salah satu yang Terbesar. top lah ya, dan terbesar fansnya di Indonesia banyak banget. Jadi aku merasa takut salah aja, takut ada salahnya, salah sebut atau salah istilah gitu. Jadi pressure-nya lebih besar. Dan sekarang kalau Premier League kan banyak grafis. Nah, grafis itu kan harus dikomentari. Nah, kalau aku kosong kayak aku mau nganterin apa gitu. Jadi itu yang membuat kamu akhirnya merasa bahwa ini gue harus lebih perfect nih gitu ya. Harus lebih perfect dan harus lebih prepare. Kayak Natasha kemarin juga bilang lebih baik over prepare daripada under prepare kata dia gitu kan. Iya. Kamu persiapan juga selalu setiap pertandingan masih persiapan. Iya, jadi misalkan siaran malam pasti dari siang atau sore pasti aku udah either nulis tangan atau aku ngetik sih. Sampai sekarang masih begitu. Masih. Pasti dibayar mahal banget tuh ya. Dari siang persiapan, sore, udah nyampe berapa jam sebelum pertandingan? Biasanya ada meeting dulu, jadi misalkan kalaupun pertandingan di jam 10, jam 5 udah meeting dulu biasanya. Wah, emang pasti sportcaster bagus banget pasti bayarannya. Kalau Luar biasa. menurut abang? Kalau aku biasanya 10 menit sebelum match baru nyampe. Beda. Bukan beda, makanya nggak diterima di tempat kamu. Jadi ketahuan deh. Aduh, Ya. aku mau komen gimana ya? Iya, jadi ya bagus lah yang kayak kamu yang harus yang begitu, yang profesional tuh kayak gitu loh. Nggak komplain orang pasanganmu nggak komplain gitu kayak banyak banget sih waktunya diambil buat persiapan, buat datang ke sana gitu loh. Waktu buat aku kapan gitu. Oh, kalau komplain pasangannya yang kita ganti. Wow. Jadi dia harus ngerti ya. Karena dari dulu aku tuh emang kerjaan gitu. Ya karena kan dari dulu di JKT nggak boleh pacaran. Iya. Ya kan. Jadi emang nggak ada masalah dengan itu kan. Jadi kamu begitu keluar dari JKT langsung pacaran. Iya dong. Oh, Gitu lagi. Iya dong. momennya gitu ya, keluar pacaran. Apa ada hubungannya mungkin kamu keluar dengan kamu pacaran? Enggak, emang waktu itu karena emang alasan main reasonnya karena mau kuliah. Iya. Terus aku pikir kayak udahlah, emang di JKT kan dulu capek banget. Udahlah, emang gue mau kuliah dulu pun bisa syuting ya sambil aja gitu. Ada cerita kamu juga yang mengatakan bahwa jadi sportcaster itu bukan cuman kemampuan bicaranya, tapi mengkoordinasikan telinga yang ada orang ngomong, terus kamu harus tanya ke komentator dan kamu harus kontrol juga untuk ngomong ke depan kamera. Wah, iya banget bang. Bukan begitu kamu pernah bilang di salah satu wawancara? Iya. Kenapa Betul emang sekali. kesulitannya di mana? Ini dari tadi orang ngomong nih. Pecah fokus bang. Iya, ngelawak lagi anak stand up. Dari tadi godain gue biar ketawa. Kan abang nggak terpengaruh. Bukan. Kan, udah. Aku lebih ke budek. Jadi nggak denger dia ngomong apa. Enggak, jadi Ini kan iya. juga pengetahuan buat jebret tim juga kan. Ternyata segitu noise-nya ya. Awalnya iya, karena kan aku belum terbiasa ada di sini orang ngomong, aku ngomong sama lawan bicara aku, tapi habis itu aku ngomong ke kamera, yang mana aku harus mendengarkan dia juga, tapi aku dengerin ini gitu kan. Jadi aku awal-awal bener-bener rasanya tuh emang berat banget. Aku merasa wah, siaran olahraga dengan menggunakan earpiece ini gila ya, ini susah banget menurut aku. Ditambah maksudnya selain aku emang belum mastering Kontennya. kontennya sama cara siarannya aku belum biasa. Jadi tuh emang awal-awal shock terapinya ada banget sih. Tapi sekarang udah biasa. Udah lebih biasa. Terus ini sekarang transisi ke kamu akhirnya nyaman bicara di depan publik, nyaman bicara di depan kamera itu
Di mana proses dan di mana momennya gitu di Noella yang sebelumnya lebih senang perform dancing sama singing gitu, sekarang akhirnya kan kamu di mana-mana nyaman sekali bicara gitu. Apa itu juga karena kebutuhan kamera bahwa aslinya kamu nggak begitu? Enggak sih, sekarang udah jauh lebih nyaman semenjak ya itu karena syuting built in. Jadi kan itu at least terbiasa dulu depan kamera. Nah, tapi tadinya kalau depan orang masih belum juga. Misalkan kayak suruh MC gitu, aku kayak no, aku nggak bisa. MC nggak mau. Tadinya nggak mau, karena aku bingung, kayak takut penontonnya garing gitu. Terus aku bawain misalkan, terus aku nggak bisa membawa suasananya gitu. Aku takut. Jadi at least aku membiasakan diri dulu pada saat built in, ngomong ke kamera, udah mulai biasa. Terus pelan-pelan lah dari sport apa segala macam. Pelan-pelan. Ya salah satunya manajerku itu juga si Bobby bener-bener encourage aku banget. Dan aku sempat ngambil les akhirnya. Di mana? Di Talking. Oke. Tahun berapa? Pas COVID. Oh iya, pas Pak. Itu mah udah di deket kereta Jadi ya? justru sebenarnya Di udah Menteng ya? Iya, Ya. Menteng. Tapi justru sebenarnya emang udah jalan syutingnya, cuman aku merasa aku tiap mau MC tuh aku nggak pede. Aku kayak banyakan nolak kayak gitu loh. Tapi kan sayang ya Bang, Sayang kayak ada dong. kesempatannya. Terus masa aku Ya tolak aku aja terus? baru ngomong gini udah sayang. Iya, apalagi waktu itu kan sayang banget pasti. Nggak, karena dulu aku di Talking. Sama dong kita. Aku ngajar dulu. Oh, Abang ngajar. Cuman di era yang sebelumnya, waktu itu aku udah keluar. Iya, aku sempat ngambil di situ. Siapa yang ngajar yang kamu inget? Mas Wahyu Wiwoho. Mm-mm. Terus ada Kak Edo. Momo. Ada yang pakai kerudung, aku lupa namanya. Ada beberapa. 8 kali pertemuan masih. Waktu itu 8. 8 kali pertemuan ya. Iya. Waktu itu soalnya aku udah di zaman masih di Wijaya. Waktu itu iya. aku Sekarang juga kan di Menteng kan? ya, waktu itu aku ikut murid juga. Mm-mm. Terus habis itu ngajar Terus itu. ngajar. Murid berprestasi lah. Luar Ya, biasa. kalau udah murid berprestasi jadinya dipanggil ngajar dapat lagi, udah balik modal. Balik modal. Jadi yang udah pernah dikeluarin Lebih malah nggak sih? lebih dong. Kan diajak ke corporate juga. Ngajar-ngajar di Oh corporate. iya, kan banyak ngajar di corporate gitu kan, PR ya. Iya. Tapi berarti kan bukan cuma sekedar kebiasaan, tapi karena kamu mengambil kursus lagi ya untuk Iya, bisa karena memperdalam aku belum skill pede, kamu. Bang. Ya. Aku belum pede untuk MC, terutama MC ya. Berarti Aku kamu tuh belum pede. multi talenta loh, Noella. Kamu Amin. nyanyi, kamu dancing, kamu bisa bahasa asing, kamu ambil kursus public speaking. Kenapa sih kamu dari tadi masih tetap ada mental block yang aku tuh takut gini gitu. Kamu tuh cerminan Gen Z ya, yang punya sedikit problem dengan self image. Setauku Becky Tumeu ngajarin self image di situ kan. Iya, aku nggak dapat waktu itu. Gak dapet ya, bahwa kalau lagu tuh you're beautiful gitu loh, bahwa just the way you are gitu. Kamu aku lihat dari tadi banyak keraguan yang gue takut gini, gue takut gitu. Kenapa Noella? Kayaknya kamu kebanyakan overthinking aja ya Bang. Ya kenapa kamu overthinking kira-kira? Mungkin takut. Pernah ada yang mengatakan kamu nggak ini, nggak itu, atau kamu pernah dalam teman-teman yang jarang memberikan pujian kepada kamu atau malah kayak menghakimi? Apa yang pernah terjadi dalam kehidupanmu? Wow. Oke, ini dalam sih gitu. Enggak sih, mungkin karena emang dari kecil aku bukan Mungkin aku terlalu cinta. Soalnya kamu nyanyi itu kan di cover kan? Iya, rungkat. Itu Bagus abang suara tahu kamu. sih. Ini kadang-kadang orang tuh yang nggak tahu tentang gue tuh gue disangka nggak research kan? Aku kan jadi terharu abang lihat aku. Iya. Itu nyanyi. kamu sama siapa sih? James Adam. Bukan James Purba kan itu? Bukan ya. James Purba kayak lagunya penyembahan ya kalau dia ya. Terlalu serius hidupnya. Gak punya nyali lagi. Bapaknya ternyata temenku, Johan Morgan. Main sinetron ya? Ternyata temen gue Johan. Lucu banget, dunia sempit Gue banget udah temenan ternyata. sama bapaknya temen gue, ya ampun. Kenapa? Apa yang pernah terjadi? Enggak, karena dari dulu aku emang orangnya gak pedean sebenarnya dari kecil. Aku cuman pede itu pada saat aku menari doang dan Oke. performing. Jadi misalkan sampai sekarang pun di kehidupan sehari-hari, kalau ada sesuatu misalkan aku nggak berani tuh pakai baju yang nyentrik karena orang-orang akan ngeliatin aku. Tapi orang ngeliatin aku bukan pada saat aku perform, itu aku nggak suka. Ya. Jadi aku sukanya cuma pada saat di atas panggung atau misalkan kayak gini depan kamera. Udah, tapi kalau dilepas itu aku nggak suka. Gak pede. Kamu udah pernah ambil assessment yang personality test nggak? Belum. Oh belum ya. Oke. Berarti kamu bukan yang sanguine, extrovert, dominance gitu ya? Kayaknya enggak ya. Enggak. Kamu lebih ke yang suportif, melankolik gitu ya. Makanya aku kalau baru ketemu orang gitu ya gak terlalu banyak ngomong juga kan, kayak ya udah gitu.
Iya, iya, Kadang bukannya karena sombong atau apa, karena aku kayak gue bingung iya. ngomong apa ya. Iya. Memang itu orang kan beda-beda karakter kan. Tapi sekarang kamu udah lakukan pekerjaanmu dengan menurutku one of the rising female sportcaster Aduh, amin yang Bang. akan bisa terus Amin. muncul di program-program olahraga dan Amin. mudah-mudahan gak olahraga aja ya, Amin. lebih yang lain juga gitu. Kamu pernah nyobain nggak yang MC sekarang yang berhubungan dengan orang yang rame gitu udah kamu ambil sekarang? MC udah off air, kayak misalkan ya sempat beberapa kali sama PSSI sama Pak Erick Thohir udah pernah. Terus kalau sekarang kalau yang di luar olahraga paling kayak launching, product launch, handphone, elektronik gitu-gitu. Jadi udah nyaman sekarang untuk Udah lebih nyaman dibanding MC dulu. juga. Lebih seneng yang sendiri apa yang punya tandem? Kalau Punya MC? tandem. Oh iya. Tapi seringan sendiri dapatnya. Cuman aku pribadi lebih seneng punya tandem. Siapa tandem kamu yang paling cocok selama ini kamu MC? Nge-MC ada namanya Erdio. Oh. Erdio ada. Tapi itu biasanya bukan sport, karena Erdio basicnya bukan sport dia. Yang program-program Basic lain. entertainment, iya. Sorry Erdio, kamu belum ngerasain sama aku sih MC ya? Belum. Pasti ketagihan kalau MC sama aku. Ya ajak-ajak dong. Soalnya aku bawa banyak makanan. Ajak-ajak dong. Aman. Ajak-ajak dong, Tergantung MC. Bobby kan. Iya. Kita semua kan tergantung Bobby. Tapi sekarang kalau kamu di sportcaster gitu, siapa sih kamu punya role model? Boleh di luar negeri, boleh di dalam negeri, yang khususnya wanita ya. Iya, Ada nggak kamu Kalau di Indonesia yang look up sih to gitu? pasti ya salah satunya Donna Agnesia ya. Donna Agnesia. Iya. Kenapa Donna Agnesia? Wah, menurut aku dia keren banget sih. Emang era kamu pernah lihat dia? Enggak, cuman kan aku research aja, aku nonton kan, maksudnya biar ada aku look up ke siapa gitu kan. Tapi sebenarnya kalau to be honest, aku dari awal aku berkarir emang oke, aku look up ke yang lama-lama, misalkan kayak Mbak Donna gitu. Cuman aku lihat ke teman-teman aku juga, bukan untuk mencontoh sih, cuman biar lihat gimana sih sportcaster itu. Jadi aku look up juga kayak ke teman-teman aku, ke Kartika, ke Natasha, karena mereka gimana pun udah mulai duluan kan, udah bertahun-tahun mulai duluan daripada aku. Jadi aku ngeliat ke mereka juga. Ada persaingan nggak sekarang di female sportcaster? Persaingan pasti ada, cuman aku gak merasa bersaing sih Bang. Sejujurnya aku tuh percaya banget kalau udah rezeki aku nggak akan ketukar gitu. Jadi walaupun misalkan ya kadang ada lah ya, pasti kayak di cancel tiba-tiba orang lain yang masuk apa segala macem. Dulu aku kalau digituin, aku dulu kesel, kayak kadang bisa sampai nangis tuh, karena kayak kenapa sih gitu. Tapi bukan kesel sama pribadi orangnya ya, lebih kayak kenapa sih, kan harusnya udah gue, kenapa diganti gitu. Kalau sekarang kalau misalkan amit-amit di cancel gitu, oh ya udah, aku cuman kayak oh ya udah gak apa-apa, bukan rezeki gue, udah gitu aja. Lagi-lagi pengalaman ya, yang membuat kamu bisa berubah, bisa menerima atau meresponi kejadian itu dengan berbeda ya. Iya. Terus kamu waktu itu kalau nangis gitu ceritanya ke siapa? Ke mama. Kamu deketnya sama mama? Iya. Bukan sama pacar kamu? Ya biasanya ke papa dulu sih ceritanya kalau kayak gitu. Ya kesel, ya bete lah. Dulu tuh pasti aku bisa, karena aku biasanya kalau aku pengen banget sesuatu Harus dapat. dan pada saat udah dapat ya aku nggak mau itu sampai nggak jadi dong. Terus tiba-tiba misalkan udah dapat nggak jadi, wah itu aku bisa sampai nangis tuh saking keselnya. Next time kalau kamu juga punya kekecewaan yang dalam, kamu sekarang ingat ada aku ya. Oke Bang. Kalau kamu mau cerita gitu. Jadi aku kayak telepon Bang Farhan ya kayak Bang. Anytime. Aku ini tempat sampah kok, yang siap selalu menerima semua buangan-buangan cerita dari orang-orang. Ya kamu tahu kan nomor aku? Tahu. Ya udah, nggak usah ke Bobby. Kalau itu sih ke aku langsung aja. Boleh langsung ya. Iya. Nanti kita aperol ya. Apa itu ya? Oh, Aperol, ya ampun gua gak nyangka. Ya ampun, itu Itali tuh. Enak punya itu. Oh, kamu sukanya Aperol? Bilang dong, ntar aku siapin kalau itu ya. Kalau lagi sedih aja. Kalau lagi sedih ya aja. Kan? Nah, Noella kalau ngadepin sekarang, gue pengen tahu deh penonton bola yang sekarang nonton kamu sama penonton JKT48 dulu yang pernah mengidolakan kamu juga, bahkan mungkin sampai sekarang, ada irisannya nggak sih? Kayak apa memang itu dua netizen yang berbeda gitu? Atau malah sebenarnya lu bisa saling korelasi gitu dengan sekarang lu ada di olahraga, ternyata ini dulu juga yang suka sama nonton gue juga di JKT48, atau malah kayak dengan lu di olahraga sekarang membawa
melepas rindunya penonton lu dulu di JKT48 gitu? Ada beberapa yang emang misalkan penonton JKT48 yang tahu aku, yang ternyata nonton olahraga juga. Jadi mereka kayak, oh sekarang jadi sportcaster ya. Terus ada beberapa juga misalkan kayak kemarin aku abis bawain match kayak, oh keren sekarang udah bisa bawain big match. Karena mereka sempat ngikutin progres aku tuh yang tadinya cuman Conference League. Kayak aku dulu dipanggilnya Wewel pas di JKT. Wewel. Iya, Wewel keren banget sekarang Bukan Toel bukan. Bukan, tapi dulu aku sempat dikira anaknya. Oke. Jadi ini sekalian klarifikasi aja ya, aku bukan anaknya guys. Ya. Mentang-mentang nama aku Noel. Oh, Noel and my baby. Asik. Beda lagu ya? Oh iya, berarti kamu Wewel. Dulu dipanggil Wewel. Kenapa? Dari Noel terus nggak tahu karena temanku pernah ada yang manggil Well terus jadi dia pas di JKT dipanggilnya Wewel deh. Oh. Sama fans. Bukan karena bawel, bukan karena. Enggak, boro-boro bawel dulu makan. Oh iya. Diam. Noel. Emang ini tayangnya Desember kan? Oh, agak lama ya? Agak lama. Agak lama ya? Emang timingnya nunggu Natal Iya, ya? makanya harusnya nama kamu tuh Noella Natalina. Ini kamu tahu nggak Noella Sisterina jadi mirip apa? Apa? Mirip grup-grup Batak cewek. Iya kah? Iya, Nainggolan Sister. Oh iya. Simanjuntak Sister. Karena kalau Natalina nanti dikira aku lahirnya pas Natal. Iya. Tapi aku lahirnya nggak pas Natal soalnya bang. Iya ya. Aku juga Valentino lahirnya nggak Februari. Kan gimana orang tua kita aja. Iya sih. Si Serina ini sebenarnya ada singkatannya. Apa? Karena kan aku lahir tahun 97. Oke. Tebak. Ada event apa? Ini beberapa orang yang tahu pasti kayak mereka suka ngakak gitu. 97. 97 98 tuh ada apa? 98 kan hal yang tidak baik lah di negara kita kan, 98. Itulah nama saya. Oh gitu maksudnya, berarti apa ya? Krisis Moneter Indonesia, Sisterina. Krisis moneter Indonesia. Ini lu serius? Serius? Jadi ini maksudnya kalau kita ngomong itu bukan ngejek kamu kan? Emang berarti Bukan. base apa latar belakangnya itu? Bukan, iya. Noella krisis moneter Indonesia. Iya. Bingung kan? Sama. Krisis moneter Indonesia. Noella krisis moneter Indonesia yang Sempat mau diganti namanya bang. Karena kan maksudnya itu artinya kurang baik kan. Cuman aku mikir kan, sempat mau diganti dulu sama orang tua aku pas aku SD. Terus aku mikir, nggak ada yang punya nih nama Sisterina. Udahlah biarin aja kan, nggak semua tahu juga. Ya sekarang jadi tahu sih yang nonton. Cuman ya udahlah. Oke. Tapi nggak apa-apa. Tuhan itu baik. Nama boleh dari krisis moneter Indonesia, tapi hidupmu diputarbalikkan sekarang. Hidupmu jauh dari krisis. Amin. Hidupmu jauh dari moneter yang jelek. Amin. Inanya apa tadi? Indonesia. Hidupmu membanggakan Indonesia. Amin. Itu sekarang makna dari Noella Sisterina. Biarlah itu hanya jadi peringatan kita pernah mengalami itu. Iya. Tapi itu jadi doa yang kebalikannya. Amin. Luar biasa Noella Sisterina. Waktu pertama kali ya kita ketemu di Tosi 1, lu impresi lu ke gua itu seperti apa Noella? Jujur aja. Iya. Kalau Ramah Natasha tapi kan bilang gua menakutkan. sombong. Kalau Natasha kan bilang Ramah gua tapi menakutkan. Oh, yang satu sombong, yang ini ramah tapi menakutkan. Gimana tuh maksudnya ramah? Karena kayak entah kenapa. Tapi sebelumnya tahu nama gua nggak maksudnya? Ya tahu bang. Oh tahu. Tahu lah, nggak Siapa mungkin tahu nggak nggak tahu lah. tahu. Nggak mungkin nggak tahu. Cuman aku merasa kayak Bang Valen ramah, tapi in a way aku takut merasa kayak gue dijudge nggak ya gitu. Ya ampun. Ya maksudnya kan aku melihat Bang Valen tuh maksudnya sebagai senior gitu, Iya. senior banget lah. Terus aku merasa kayak aku di situ nge-host, presenting. Iya. Terus aku ingat banget Bang Valen tuh sempet jawab pertanyaan aku tapi muter-muter gitu. Terus Bang Valen ngomong gini, aku sama aja ngomongnya, aku mau ngetes kamu. Aku ingat banget Bang Valen tuh ngomong gitu, tuh kayak aduh, gue dijudge gak ya? Gue kira-kira dalam hati Bang Valen bilang gue bodoh gak ya? Gitu. Kenapa ya? Emang positioning gue selalu gitu sih. Orang kalau kenal sama gue pertama kali memang yang gak jauh-jauh dari sombong, serem, apa namanya, segen. Iya. Iya ya memang. Emang. Ya memang begitulah ya gitu. Tapi ternyata Bang Valen baik banget. Ya itu gak usah dibilangin. Kalau itu gak usah disampaikan, ntar aku jadinya pecicilannya keluar. Ya, Noella berarti rencana gimana nih? Kamu sama Bobby atau kamu sendiri udah punya ini nggak kayak like orang kan biasanya kan punya 5-year plan, 1-year plan, short term goals, mid term, long term gitu. Kamu melihat masa depanmu atau karirmu rencananya mau gimana? Yang kamu omongin ke kamu sendiri maupun ke manajemen? Kalau buat karir sih aku pribadi pengennya ya berada tetap di dunia sport.
karena aku sendiri udah suka, udah nyaman. Bukan berarti aku udah pinter, tapi aku udah nyaman at least ngelakuinnya, dan aku udah suka sama dunianya, sama lingkungannya. Jadi emang pengennya sekarang fokus di sport, dan pengennya dikenal sebagai salah satu sportcaster wanita di Indonesia. Nggak apa-apa, nggak paling top, tapi one of them. Ada juga yang bilang gini, Noella, nggak perlu jadi nomor 1 di dunia yang biasa-biasa aja, cukup menjadi orang runner up di dunia tapi yang luar biasa. Itu juga ada tuh. Jadi kadang-kadang kita nggak mesti selalu kita harus yang nomor 1 kan. Not just be the best, but be your best. Itu kalau kata hambanya. Ya. Tapi ya gue udah pernah jadi yang the bestnya juga sih. Jadi ya itu buat teman-teman yang belum ya rasakan juga, lumayan membanggakan sih ya. Tapi kalau belum ya be your best aja dulu, ya kan. Tapi kalau bisa kamu jangan terlalu kotakin sampai di level sportcaster, Noella. Harus bisa sampai yang di luar situ juga. Jadi berarti kamu apa tuh bang? Entertainment gitu. Ya, tapi kamu taklukkan dulu ini. Iya. Ya, baru nanti kamu kankir lagi yang lain lagi. Karena gitu. aku pengennya emang sekarang dikenalnya kalau bisa Noella apa ya, sportcaster. Sportcaster ya, bukan lagi yang penyanyi. Bukan penyanyi karena memang aku nggak aktif nyanyi. Bukan lagi, itu kan masih begitu kamu tuh. Iya, maksudnya sampai sekarang nggak aktif nyanyi kan bang. Jadi maksudnya kalau misalkan aku dibilang penyanyi pun kayak, emang lu punya single gitu. So what gitu, whatever. Lihat aja, gue juga bisa nyanyi kok gitu dong. Terus dibilang dancer kamu juga? Enggak. Dibilang idol group udah gak mau lagi. Tadi itu mau gue bilangin, kayak bola tuh ada soccer dan ada football. Iya. Di JKT juga sama kan, ada yang idol, grup idol dengan girl band. Dia tidak mau disebut girl band kan. Betul. Dia menyebutnya adalah idol group. Idol group. Aku belajar loh. Luar biasa. Aku nggak apa-apa banget disebut, maksudnya mantan idol group, mantan JKT, aku nggak apa-apa, karena kan maksudnya mungkin ada beberapa orang yang kayak enggak, gue nggak mau disebut-sebut sebagai mantan member JKT gitu. Kalau buat aku pribadi sama sekali nggak masalah, karena gimana, emang aku awalnya di JKT48, jadi kayaknya aku kalau aku melupakan JKT48 itu aku kurang ajar deh. Jangan pernah melupakan sejarah. Kamu berasal dari mana. Tapi sekarang apakah kamu tetap susah untuk diajak jabatan tangan? Oh enggak dong. Sekarang udah enggak? Oke. Sebenarnya juga aku susah bayar aja. Oh iya makanya. Tos juga? Tos. Kalau dirangkul? Boleh. Oh boleh. Coba-coba terus guys. Oke, penutupan kita kamu pilih aja, gampang ya. Oke. Member JKT48 atau sportcaster? Sportcaster. Natasha Germania atau Kartika Berliana? Natasha Germania. Rendra Sujono atau Stuart Henry? Rendra Sujono. Gita Suwondo atau Bernhard Sitorus? Kok susah? Gita Suwondo. Hah? Gita Suwondo, Opa Gita. Opa Gita. Video atau Moji? Video kan siarannya video. Bobby atau Mario? Bobby lah. Bobby atau Mario, Bobby. Oke. Hitam atau putih? Hitam. Sepak bola atau badminton? Sepak bola. Valentino Simanjuntak. Valentino Simanjuntak. Terima kasih untuk kejujurannya. Kita tagih lagi ya dance-nya kamu. Ya. Sambil kita sudahi perbincangan kita hari ini dengan Sisterina tadi, jadi gue pengen bikin singkatan dengan Noella Sisterina. Terima kasih sudah hadir di sini. Terima kasih Bang Valen, thank you for having me. It's such an honor kamu ada di sini. Kamu seseorang yang ternyata profilnya sangat banyak pengalaman, tapi kamu sungguh humble. Itu membuat kita semua senang banget kehadiran kamu di sini. Aku yang senang banget juga. Mudah-mudahan karir kamu semakin bersinar. Amin. Tidak turun tapi selalu naik. Amin. Apa yang belum tercapai akan tercapai. Amin. Dan kamu terus menyemarakan live reactions bersama dengan Jebret Media TV. Itu yang paling ditunggu Bang. Iya dong. Makanya aku ada PR buat kamu live reaction hari ini. Oke. Pas nanti Indonesia Raya kamu nyanyinya nanti solo. Sama kayak Ajeng kemarin. Oke? Jadi nanti kita live reaction semua berdiri, tapi lagunya solo dinyanyikan oleh Noella Sistem Moneter Indonesia. Krisis Moneter Indonesia. Deal? Terima kasih Bang. Oke, deal. Deal. Oke. Salaman lagi. Kan lumayan kita nggak beli album dulu. Nggak ya usah, nggak usah beli dulu. Kita tutup dengan dance dari Noella Sisterina. Sampai ketemu di Jebret Talks berikutnya. Terima kasih. Jadi ada gerakannya misalnya gini, nah tangannya harus, nah ini jadi perfect, harus lurus. Body ininya tuh misalnya kan dijepit Iya. di sini.
kayak tangannya tuh harus pokoknya it's all about beauty. Mencinta fortune cookie, masa depan tidak akan seburuk itu. Ayo putar bang, hey hey hey. Janganlah menyerah dalam menjalani hidup. Mungkin aku sayang nanti. Terima kasih. Terima kasih bang. Hai pemirsa, inilah dia waktunya.